Shalom. Halo Sobat Star Kids, Hai. apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sobat Star Kids, lebih semangat lagi yuk. Yuk kasku semua ya, kita lebih semangat lagi ya. Oke. Yuk, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sobat Star Kids, pasti semuanya sudah siap-siap kan untuk ibadah? Sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Oke. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita akan berdoa. Sudah semuanya? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari baru yang Engkau beri. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Ayo kita berdiri semuanya ya. Ayo Sobat Star Kids di rumah, ayo bangkit berdiri ya. Dan ikut gerakan kita berdua. Kita mau nyanyi katakan aku berani tampil beda. Wow. Ayo semua ikut nyanyi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sobat Star Kids di rumah, saat berani tampil beda, pastikan buat gerakan yang cantik, gerakan yang paling ganteng. Setuju? Betul? Setuju dong. Oke, lebih semangat lagi yuk kita menyanyi lagu ini ya. Saat iblis merodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay. Masih semangat semuanya kan? Masih dong. Kita mau bernyanyi lagi untuk Tuhan. Yeay. Kita mau katakan ku daki daki daki. Yes. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada.
Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Seneng banget loh Kak. Kenapa? Karena di saat kita suka duka, Tuhan Yesus Beserta kita. Yes, beserta kita selalu. Semuanya belum capek kan? Belum Kak. Kak Christine udah capek belum? Belum. Kak Oke. Christine mau lebih semangat lagi untuk bernyanyi. Pastinya Sobat Starkids di rumah lebih semangat lagi. Oke. Satu lagu lagi kita mau nyanyi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Wow, yuk. Ikutin gerakan kami ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. God pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Yo, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, Sobat Starkids di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman? Kakak semua sudah siap? Sudah dong. Kakak yakin Sobat Starkids di rumah juga sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan sebuah lagu yang simple banget. Ikutin gerakan kita ya, oke? Yuk, 1, 2, 3. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, taat dengar firman Tuhan. Sekali lagi ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, taat dengar firman Tuhan. Taat dengar firman Tuhan. Oke, kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Kak Christine berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau
mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati, telinga, dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, hari ini kakak akan membagikan sebuah kisah yang ada di Daniel pasal 3. Kira-kira kakak tahu nggak, Kak Kusuma? Apa ya kira-kira ya? Oke, penasaran kan? Oke, sama-sama simak ya. Kisah dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nanti sobat Starkids di rumah setelah selesai ibadah boleh baca. Nah, kisahnya seperti ini. Ada seorang raja itu namanya Nebukadnezar. Raja apa, Kak? Nebukadnezar. Wah, betul. Raja Nebukadnezar ini dia mendirikan sebuah patung emas. Tingginya itu 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Wow, besar banget ya Kak ya? Nah, 1 hasta itu sama dengan 45 cm, Kak. Kalau dibayangin, patung emas itu segede apa ya? Mungkin Setinggi gedung mungkin? kayaknya lebih ya, Kak ya. Mungkin kita itu cuman ada di betisnya aja kali ya, di betisnya patung itu kayaknya ya. Nah, adik-adik, si Raja Nebukadnezar ini mendirikan patung berada di dataran Dura. Dataran apa? Dataran Dura. Nah, dataran Dura di wilayah Babel. Nah, Raja Nebukadnezar ini akhirnya memanggil seseorang untuk mengumpulkan wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Mereka disuruh kumpul untuk menghadiri peresmian atau pentahbisan patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, akhirnya mereka ini kumpul bersama-sama. Dan setelah mereka berkumpul, ada seseorang yang berseru dengan suara yang nyaring. Nah, penasaran apa yang menjadi perintah, apa yang disampaikan oleh seseorang ini? Yang disampaikan adalah, dengerin ya, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Duh. Kak, ternyata kalau nggak sujud menyembah, Dilempar ke perapian. Kakak lanjut ya. Kakak lanjut nih ceritanya, kisah dari Daniel 3 ini. Nah, karena telah disampaikan seperti itu yang menjadi titah Raja Nebukadnezar, akhirnya semua bunyi-bunyian dibunyikan. Dan semua orang yang ada di sana sujud menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi adik-adik, ada orang Kasdim yang melihat orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak sujud menyembah patung emas itu. Nah, akhirnya orang Kasdim ini melapor ke Raja Nebukadnezar. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar tuh marah. Dengan geramnya dia menyuruh orang ini untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul. Nah, ternyata orang Yahudi yang tidak sujud menyembah patung emas itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dia itu memiliki kedudukan atau jabatan di pemerintahan wilayah Babel. Akhirnya datanglah Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja menanyakan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar
Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menyembah patung emas yang didirikan raja. Dan kemudian raja itu memberikan kesempatan kepada Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyembah patung emas yang dibuat saat bunyi-bunyian itu dibunyikan. Tapi adik-adik, apa yang menjadi jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego? Penasaran? Kakak semua penasaran? Apa ya kira-kira ya? Nah, jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ada di Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Kakak akan bacakan. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego ini berani banget ya. Nah, Raja Nebukadnezar karena mendengar jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar ini marah, geram hatinya adik-adik. Dan Raja Nebukadnezar ini memerintahkan supaya perapian itu ditingkatkan panasnya menjadi 7 kali lipat. Aduh, panasnya kayak apa itu ya Kak? Kena korek api aja, apinya kecil aja udah panas. Benar banget itu. Tungku. Apalagi itu perapian yang menyala-nyala. Bahkan panasnya itu ditingkatin 7 kali lipat. Gak kebayang gimana panasnya. Nah, akhirnya adik-adik, karena Raja Nebukadnezar begitu marah, nah, Raja Nebukadnezar ini pun memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diikat sebelum dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akhirnya si Sadrak, Mesak, Abednego mereka diikat dan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Nah, Sobat Star Kids, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego ini, orang-orang itu mati karena terbakar. Gimana dengan nasib Sadrak, Mesak, Abednego ya Kak? Iya, yang masukin aja mati, apalagi yang dimasukin. Nah, gimana dengan Sadrak, Mesak, Abednego ya? Kira-kira gimana? Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego ini sudah masuk ke dalam perapian. Dan Raja Nebukadnezar akhirnya melihat ke dalam perapian itu bahwa ada 4 orang. Si Raja Nebukadnezar ini heran loh. Kok yang seorang itu terlihat seperti dewa, seperti malaikat, kata Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya si Raja Nebukadnezar ini memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mereka keluar dari perapian itu. Nah, lalu gimana ya dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Setelah mereka keluar, apakah gosong-gosong ya Kak ya bajunya ya? Harusnya sih gitu. Iya kan? Karena dibakar sama api kan? Harusnya tuh gosong bajunya ataupun bau asap ya. Nah, tapi Sadrak, Mesak, Abednego ini saat mereka keluar dikatakan dalam firman Tuhan, tubuhnya itu tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Dan jubah mereka itu tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa banget itu. Nah, yang luar biasa itu karena ada Tuhan Yesus yang menolong mereka menjagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena mereka semua melihat hal itu ya, mereka semua yang kumpul tadi, mereka melihat Sadrak, Mesak, Abednego itu keluar dengan masih utuh Sobat Star Kids. Mereka semua terheran. Dan terlebih Raja Nebukadnezar akhirnya memberikan perintah. Nah, perintahnya itu ada di Daniel pasal 3 ayat 29. Kakak akan bacakan ya. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah ya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan
menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Luar biasa banget. Oleh karena Sadrak, Mesak, Abednego, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah berani tampil beda. Kita mau mencontoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang berani tampil beda di segala keadaan, ya. Dan nah, mengapa Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka berani tampil beda? Yang pertama, karena mereka takut akan Tuhan. Karena apa, Kak Kusuma? Karena mereka takut akan Tuhan. Wow, mereka takut akan Tuhan. Nah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita ya, di Amsal pasal 1 ayat 7. Ada berkat yang luar biasa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita baca sama-sama ya, Kak Kusuma. Sobat Sarkit, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wow, ternyata kalau kita takut akan Tuhan, ada banyak pengetahuan yang akan kita dapat. Hikmat Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Nah, yang kedua, mengapa Sadrak, Mesak, Abednego ini berani tampil beda? Karena mereka memiliki sikap hati yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Seperti lagu kita tadi ya, T-A-A-T, taat. Nah, setiap kita mau mentaati kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Terlebih kalau Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka taat akan hukum Taurat yang kedua. Yuk, kita mau sama-sama buka ya di Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. Kakak akan bacakan ya untuk kita semua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Pada intinya, bunyi dari hukum Taurat yang kedua adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, dan janganlah sujud menyembah kepadanya. Nah, kemudian mengapa Sadrak, Mesak, Abednego ini berani tampil beda? Karena yang ketiga, dia punya iman yang teguh. Punya apa, Kak? Iman yang teguh. Betul. Kita harus memiliki iman yang teguh, ya. Kan apalagi saat ini kondisinya itu lagi corona. Ya, walaupun sudah memasuki new normal, tapi pastikan setiap kita anak-anak Tuhan memiliki iman yang teguh, tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Walau mungkin Sobat Starkis belum bisa bayar SPP, atau saat ini Sobat Starkis di rumah makannya cuma tempe tahu, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Oke, kakak akan bacain ya di Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, firman Tuhan loh ya, mengingatkan kita supaya iman kita ini tetap teguh dan juga melimpah dengan syukur. Nah, Sobat Starkis di rumah, harusnya setiap kita siap untuk berani tampil beda dalam segala apapun. Terlebih apalagi kalian karena di rumah jadi suka lihat YouTube, jadi suka TikTokan, terus jadi suka main game online. Ya, kita berani tampil beda dengan cara seperti apa? Menjaga perkataan kita tidak kotor, perkataan kita tidak jorok. Bahkan kita pun menjaga sikap kita agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengenal Tuhan Yesus dan tidak berbohong. Misalkan nih, mama papa pulang dari kerja, kok Kak Kusuma sudah belajar belum? Terus kalau Kak Kusuma bohong bilangnya sudah, padahal Kak Kusuma belum belajar. Tapi Kak Kusuma gak kayak gitu, kakak yakin deh ya.
Nah, Sobat Star Kids, kita mau berani tampil beda, tidak berbohong, tidak sombong, tidak berkata kotor, tidak juga berkata yang jorok, ya. Bahkan setiap larangan apapun kita mau hindari. Siap? Setuju? Setuju dong pastinya. Oke. Nah, ada berkat yang luar biasa kalau kita menjadi anak-anak yang berani tampil beda. Kita akan mengalami berkat mujizat di sepanjang kehidupan kita. Seperti halnya Sadrak, Mesak, Abednego, berkatnya itu dia dapat promosi, dalam artian jabatan dari Sadrak, Mesak, Abednego ini ditinggikan tingkat jabatannya. Keren banget kan? Nah, kalau Sobat Star Kids di rumah berani tampil beda di sekolah nantinya ya, kalian bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Yakin? Kakak semua yakin? Yakin dong. Wah, pasti. kakak juga yakin. Oke? Ya, kita mau berdoa ya untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan juga kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Pastikan kita berani tampil beda. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau telah ingatkan buat setiap kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang berani tampil beda di segala keadaan, di manapun kami berada, bahkan di saat kami belajar online, bahkan nantinya saat kami anak-anak-Mu Tuhan sudah kembali ke sekolah masing-masing untuk belajar secara offline. Tuhan, ajari kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang berani tampil beda, berkata tidak terhadap dosa. Bahkan di saat iblis menggoda kami pun berani menolak setiap hasutan dari iblis. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan akhiri ibadah Star Kids pada hari ini. Biarlah berkat Allah tercurah atas kami anak-anak-Mu, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu mengalir atas setiap kami, bahkan keluarga kami, orang tua kami, diberkati mereka di dalam pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, pastikan Sobat Star Kids minggu depan ikut lagi ya ibadah online ya. Jangan patah semangat, betul? Karena kita mau siap untuk berani tampil beda. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.